Tahukah Anda bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita memuliakan dengan sempurna tetangga dan tamu kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan dengan sempurna tamu dan tetangga kita dalam bahasa manajemen customer service orientation secara total. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu." Hadis yang lain, wal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya dan juga memuliakan tamunya. Dalam konteks dunia bisnis dan industri, tetangga adalah teman kerja yang berdekatan tempat duduknya dengan kita atau tetangga karena proses bisnis, aliran barang dan jasa yang sering berhubungan dengan pekerjaan kita. Bahasa lain, internal customer. Para tamu adalah tamu-tamu pelanggan kita yang disebut dengan external customer. Perusahaan yang berorientasi pada pelayanan prima, pastilah di internal perusahaan itu tertanam kebiasaan melayani. Ya, melayani sudah menjadi great habit pada tetangga, teman kerja, pimpinan ke bawahan atau bawahan ke atasannya atau perusahaan ke pelanggannya. Bagi mereka, melayani sudah menjadi ruh atau jiwa seluruh stakeholder, bukan formalitas sekedar memenuhi job description pelayanan prima. Bahkan, pemimpin hadir menjadi teladan dalam melayani, termasuk pada anak buahnya. Karena Nabi menegaskan al-imamu khadimuhum, pemimpin itu hakikatnya adalah pelayan. Jiwa melayani itu soft skill, keterampilan, jadi tidak bisa diceramahkan, tapi cukup para senior dan pimpinan menjadi role model, teladan dalam melayani para pelanggannya. Tidak justru menjadi beban anak buah yang selalu marah-marah untuk minta dilayani. Nah, ketika saya menjadi direktur utama sebuah percetakan media, saya diapresiasi oleh kawan maupun lawan. Apa rahasianya karyawan kami kok loyal, engage, padahal gajinya standar-standar saja? Kami memuliakan tetangga, teman kerja, termasuk bawahan. Pertama, manajemen afsus salam. Humble pada semua karyawan. Makan siang rame-rame di kantin karyawan. Pimpinan yang mudah diakses oleh karyawan. Bahkan ketika merangkap direktur pabrik kertas, kami tidak punya ruang direktur utama, padahal pabrik kertas itu luasnya 26 hektar. Kenapa? Pikir kami, membangun wibawa pemimpin tidak harus dengan jaim, jaga jarak karyawan seperti bos mafia. Wibawa pemimpin bisa dibangun dengan kelebihan ilmu, pengalaman, dan kearifan pimpinan. Nah, kedua, menjenguk para karyawan ketika sakit, melayat takziah ketika karyawan mendapatkan musibah, selalu berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapat nikmat. Apa maknanya? Ketika kita mendapat nikmat bersama karyawan, ketika perusahaan kesulitan juga bersama karyawan, maka para karyawan akan rela diajak untuk engage dan rela untuk bekerja lebih tanpa ada lembur, manakala mereka merasakan keadilan sang pimpinan. Yang ketiga, jangan pelit memuji. Mengucapkan selamat pada karyawan jika mereka berprestasi atau mendapatkan kebahagiaan. Kesannya ternyata sangat dalam dan lama tertanam. Suatu hari saya berhasil men-speed up PM2 dari hanya 160 ton per day menjadi 250 ton per day. Padahal sudah hampir setahun keadaan yang semacam ini. Saya dapat apresiasi dari Big Boss, Mas Huda, Mas Cahyo, Anda hebat. Hanya sependek SMS itu saya simpan bertahun-tahun karena kesannya sangat mendalam. Sebagai pemimpin, jangan merasa pernah
pelik memuji, mengapresiasi karyawan kita. Nah, manakala karyawan salah, jangan pernah marah-marah di ruang rapat atau di depan umum. Kemana Pak? Jangan, bahkan kami pun sering menegur, Wadir, saya traktir di warung kopi. Artinya leadership itu seni, tidak mesti pakai akal ngotot yang berlebihan. Pada setiap kesempatan, saya menanamkan kearifan kepada karyawan bahwa melayani, memberi itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.